Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk rekan-rekan teknik yang berbahagia, kembali saya pada kesempatan kali ini akan membahas tentang elemen segitiga dari persoalan dua dimensi atau yang kita kenal dengan constant strain triangle yang digunakan dalam pemodelan metode elemen hingga. Selamat menyimak. Adapun poin-poin diskusi yang jadi pembahasan kita kali ini adalah yang pertama displacement function, ya, sebuah persamaan perpindahan, ya, yang akan diberikan untuk elemen CST atau T3 ini. Kemudian shape function, ya, natural coordinate, matriks B, matriks kekakuan, dan evaluasi regangan. Constant strain triangle atau CST atau T3 adalah sebuah elemen segitiga yang memiliki 3 buah nodal tentu saja dengan 2 digit of freedom, ya, U dan V. U representasi sumbu Y, X gitu ya, dan V adalah representasi dari sumbu Y. Dan kemudian perhatikan pada penomoran nodal pun juga mengikuti aturan berlawanan dengan arah jarum jam, ya, counterwise clock. Nah, di sini kita bisa perhatikan bahwa strain displacement function yang diberikan adalah sebagai berikut, yaitu untuk displacement U, B1 tambah B2X tambah B3Y, kemudian untuk displacement arah V adalah B4 plus B5X plus B6Y. Nah, kita diminta untuk mencari atau mengevaluasi konstanta-konstanta B tersebut. Dan kita perhatikan bahwa fungsinya adalah tentu saja fungsi linear, ya, bukan fungsi kuadratis. Maka dari itu, dan konstanta-konstanta B yang relatif konstan, itu disebutlah maka elemen ini sebagai elemen constant strain triangle. Selanjutnya diberikan sebuah shape function, ya, atau fungsi bentuk dari elemen CST ini sebagai berikut, ya. Di ruas kiri adalah displacement, ya, secara global. Kemudian di ruas kanan itu terdapat sebuah matriks N, ya, dengan vektor displacement yang sudah bekerja pada masing-masing nodal. Nah, jadi vektor displacement yang bekerja pada masing-masing nodal. Nah, di sini kita perhatikan bahwa N1, N2, N3 didefinisikan sebagai berikut. Nah, tinggal kita menghitung, ya, memasukkan angka-angka koordinat yang terdapat dalam formulasi tersebut. Nah, A itu adalah merupakan setengah determinan dari yang dikalikan dengan matriks yang ditampilkan pada slide. Ya, di sini tidak lain tidak bukan A adalah luas dari elemen segitiga itu sendiri. Kemudian kita diberikan strain komponen atau komponen regangan untuk term plane strain atau regangan bidang. Tentu saja akan berbeda, ya, dengan kondisi term yang plane stress, ya, karena di sini kita menggunakan hukum konstitutif atau hukum Hooke-nya yang berbeda, ya, parameter-parameter modulus elastisasi yang berbeda. Nah, dengan demikian kita akan dapatkan bahwa komponen regangan tidak lain tidak bukan adalah tensor B, ya, yang kita akan kalikan dengan displacement, ya, vektor displacement pada masing-masing nodal. Nah, B itu sendiri tidak lain tidak bukan adalah setengah A, ya, dikalikan dengan serangkaian matriks yang sudah diberikan. Di mana kita ketahui bahwa misalkan Y23 itu adalah sama dengan Y2 kurang Y3. Nah, dan kita ketahui bahwa pada pembahasan tentang elemen truss kemarin, bahwa matriks kekakuan, ya, dengan menggunakan metode elemen hingga itu didapat dengan cara integral volume dari tensor B yang ditranspozkan dikalikan modulus elastisitas dikalikan tensor B, dan tidak lain tidak bukan adalah merupakan perkalian tebal elemen dikalikan luas elemen segitiga dikalikan dengan tensor B dan modulus elastisitasnya. Dan tensor B itu adalah sebagaimana yang ditampilkan. Kemudian kita diberikan di sini adalah natural coordinate atau koordinat alami, di mana pada koordinat alami ini akan membantu kita untuk menguraikan strain displacement tadi, strain displacement function menjadi sebuah tensor B yang nanti akan dapat direpresentasikan sebagai matriks kekakuan. Nah, perbedaan antara natural coordinate dengan Cartesian coordinate
Kalau Cartesian koordinat sudah dilihat ya pada tampil sebelumnya seperti biasa, X dan Y pada referensinya. Tetapi di sini natural koordinat representasinya adalah pada Xi dan Eta ya, salah satu alfabet dalam Yunani ya. Nah, Xi dan Eta ini perbedaannya adalah untuk 0,0-nya terletak pada pusat berat elemen segitiga. Nah, dan representasi dari noda-noda yang lain 1, 2, dan 3 itu hanya pada angka 1 ya, 0 dan min 1. Jadi pada posisi yang referensinya adalah pada pusat beratnya. Untuk memudahkan perhitungan, kita akan dibantu dengan yang namanya matriks Jacobian ya, sebagaimana yang diperlihatkan di sini ya, dalam sebuah sistem aturan rantai atau chain rule. Nah, matriks Jacobian sendiri ya, tidak lain tidak bukan sudah ditentukan sebagaimana yang ditampilkan bahwa J sama dengan X13, Y13, X23 dan Y23 pada baris kedua. Sedangkan nanti kita akan mencari J inverse-nya ya, yang merupakan 1/2A dikalikan dengan Y23 min Y13 min X23 dan X13. Selanjutnya, dengan bantuan matriks Jacobian dan strain displacement function-nya, kita akan mendapatkan tensor B. Tensor B ini sama seperti yang kita jumpai dalam persamaan regangan dalam terms plane strain pada tampilan sebelumnya. Kemudian berikutnya diberikan sebuah contoh ya, sebuah elemen segitiga dengan 3 nodal kasus tegangan bidang ya. Kita menggunakan plane stress, memiliki koordinat berturut-turut sebagaimana tercantum pada gambar ya. Kemudian kita constrain dengan tumpuan sendi dan roll ya. Sendi pada koordinat 0,0 dan rollnya pada koordinat 4,5. Modulus elastisitas adalah 1000 MPa dan Poisson rasionya adalah 0,35 ya. Dan pada koordinat 4,0 kita beri gaya searah sumbu X itu sebesar negatif ya 3600 Newton, dan kemudian pada sumbu vertikalnya kita beri gaya 1000 Newton. Nah, di sini kita sudah diberikan sebuah matriks kekakuan ya, given tertera pada tampilan. Dan juga kita coba untuk membuat model yang sama dengan menggunakan elemen shell pada salah satu program yang berbasis finite element method. Di sini kita akan jumpai bahwa dengan menggunakan direct status method atau metode kekakuan langsung, kita cukup menginverskan matriks kekakuan yang kita dapatkan, kemudian mengkalikan dengan vektor gayanya, ya. Maka kita akan dapatkan displacement berturut-turut pada nodal 1 ya. Pada nodal 1 min 9,84 mm, untuk U1-nya, kemudian V1-nya adalah min 3,71 mm, dan pada nodal 2, karena dia roll, maka dia akan bergerak sebesar positif 2,53 mm. Nah, pada tampilan ini juga saya sisipkan sebuah model finite element gitu ya, dengan menggunakan idealisasi sel dengan teknik auto meshing ya. Kita memanfaatkan elemen kuadrilateral ya, dan elemen segitiga. Ini kita dapatkan tampilan bahwa displacement yang terjadi juga cukup jauh ya perbedaannya, karena ini baru displacement awal ya, Berikut kita akan mencari dulu nilai luas segitiganya ya, luas elemen segitiga dengan menggunakan determinan A ini. Dan langkah selanjutnya adalah menghitung masing-masing nilai ya, L1, L2, L3 yang akan kita gunakan mencari shape function-nya ya, dengan cara memasukkan parameter L dan koordinat ya, koordinat yang diperlukan. Nah, di sini berturut-turut untuk shape function N1, N2, dan N3. Selanjutnya, dengan menggunakan shape function ini dan persamaan displacement ya, persamaan displacement yang diberikan, kita tinggal memasukkan sesuai koordinat-koordinat yang bersesuaian, baik itu untuk displacement arah X maupun arah Y. Nah, ini adalah displacement yang sudah bekerja berdasarkan pada shape function atau elemen yang diberikan. Nilai ini sudah hampir mendekati dengan hasil numerik yang kita running dengan program berbasis metode elemen hingga. Final solution-nya adalah menghitung regangan geser. Berikut diberikan formula untuk regangan geser bidang pada bidang X dan Y ya.
menggunakan persamaan sebagaimana berikut ya. Nah, untuk ini kan kita sudah dapatkan nilai B, nilai C ya masing-masing ya. Dan kita akan tinggal memasukkan saja beserta konstanta ya, konstanta-konstanta tersebut dan displacement yang bekerja pada elemen, sehingga kita dapatkan nilai regangan pada bidang XY adalah 0,19. Nah, untuk mendapatkan nilai tegangannya, kita cukup mengkalikan dengan modulus elastisitasnya. Tetapi, sesuaikanlah dulu dengan term kita bicara, apakah dia plane strain atau plane stress. Berikut adalah beberapa referensi yang bisa teman-teman pelajari untuk pemahaman lebih lanjut. Yang pertama adalah berkaitan dengan metode kekakuan langsung, bisa mempelajari pada buku yang berjudul Aplikasi Matriks untuk Analisis Struktur, karya saya sendiri ya. Kemudian buku berikutnya tentang finite element yang sering saya gunakan adalah yang pertama adalah dari Profesor Klaus dan Profesor Berting ya. Kemudian metode elemen hingga dan aplikasi karya Profesor Insinyur Bambang Suhendro MSc PSD. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah mendukung Enable Project Channel. Jangan lupa like and share dan tekan tombol subscribe-nya. Sekali lagi, terima kasih. Tetap sehat, tetap berbakti kepada orang tua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.